Senang sekali 2 minggu ini nggak ketemu dengan Bapak Ibu dan sekarang boleh bersama-sama dan melihat Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Waktu saya sering pelayanan ke Philadelphia dan juga ke Atlanta dan ke Colorado, maka selalu ditanyakan begini, karena saya suka pergi sendirian, Pak, istri kok nggak ikut? Saya bilang, istri lagi jaga gawang. Nah, kemarin 2 kali minggu berturut-turut istri saya ikut, ya kan? Kemudian ada jemaat BMC New York yang tanya, ya kan? Bu Yongki kemana? Oh, Bu Yongki lagi jaga kipernya katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan selamat untuk tim golf daripada gereja BMC. Ya. Semuanya sudah ikut merayakan 17-an dan katanya semuanya udah dapat hadiah ya. Wah, mantap sekali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, laporan tentang kesehatan terlebih dahulu ya. Besok hari Kamis 14 Agustus saya tepat 4 bulan menjalani operasi jantung koroner ya. Dan terima kasih untuk doa daripada Bapak Ibu semuanya. Meskipun saya dibuatkan pembuluh darah jantung ya, pipa ke jantung baru. Ada 4 pipa ya, semuanya berjalan dengan baik dan saya sudah tidak minum painkiller lagi, jadi sudah nggak ada rasa sakit. Saya percaya itu semua karena doa daripada Bapak Ibu semuanya. Pak Felix Tobing bilang begini, Pak Yongki sekarang boleh makan apa aja, karena buntunya kan setelah umur 60. Jadi kalau Pak Yongki makan sembarangan lagi, ya nanti kan buntunya baru umur 120 ya. Tapi Bu Yongki bilang enggak Pak katanya ya kan. Umurnya boleh panjang tapi makannya enggak boleh sembarangan. Bu Yongki bilang jamu ya, setiap kita harus jamu, jaga mulut supaya semuanya sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu senang dengan judul renungan, maka saya beri judul renungan pada hari ini adalah hidup yang lebih baik. Bersama saya ucapkan hidup yang lebih baik. 2, 3, hidup yang lebih baik. Bapa di sorga menciptakan taman Eden dan kemudian menempatkan Adam dan Hawa di tengah-tengah taman Eden. Semua yang diperlukan oleh Adam Hawa itu sudah disiapkan oleh Tuhan Allah Bapa yang maha baik, di mana Allah Bapa itu mencintai kita. Dan kita harus percaya bahwa dalam Allah yang maha baik itu tidak ada rancangannya yang jahat. Rancangan Tuhan untuk Adam dan Hawa, rancangan Tuhan untuk setiap kita adalah rancangan yang baik, rancangan yang indah, agar supaya Adam dan Hawa dan kita juga dapat menikmati kehidupan di mana kita ditempatkan di dunia yang fana ini. Nanti pada minggu terakhir ya, waktu Pak Lukas datang ke sini dalam ibadah online, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian kita tahu bagaimana Adam dan Hawa kemudian jatuh di dalam dosa sehingga dia harus diusir dari Taman Eden. Mengapa? Karena Adam dan Hawa tidak mau berpikir dengan kritis. Adam dan Hawa tidak mau mempergunakan akal sehatnya untuk berpikir. Sehingga kehidupannya tidak menjadi baik seperti yang Tuhan inginkan. Nah, apa itu berpikir dengan akal yang sehat atau akal yang waras? Seorang ibu, dia ngajarin anak laki-lakinya, nah, jadi laki-laki harus pinter, harus kamu sudah kawin,
duitnya jangan dikasihkan istrimu semua. Jadi sebagian harus kamu simpan tanpa diketahui istrimu. Jadi simpannya di mana? Di kaos kaki, di sepatu, di manalah, pokoknya diumpetin. Itu namanya pintar, pakai akal sehat. Pertanyaannya, apakah itu yang disebut dengan akal sehat? Seorang bapak kena COVID kemarin, Bapak Ibu sekalian, dia harus di PHK dari pekerjaannya, ya, sehingga dia nganggur. Dan kemudian waktu COVID itu sudah mulai reda, dia ngirim banyak lamaran untuk mencari pekerjaan. Kitab Pengkhotbah bilang begini, buanglah rotimu ke air, lemparkanlah rotimu ke air, lama setelah itu kamu akan mendapatkannya kembali. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya kerjaan dan kepingin punya pekerjaan atau kepingin ngalami promosi, boleh kita bikin lamaran sebanyak-banyaknya. Karena nanti lama setelah itu katanya Alkitab kita akan menerimanya kembali. Nah Bapak ini kemudian bikin lamaran udah banyak banget ya, udah 100 lebih kayaknya. Bapak ini bersaksi, tidak ada satu lamaran pun yang ditoleh, yang dipanggil, ya. Maka di tengah-tengah keputusasaannya, maka Bapak ini mulai kerja untuk antar-antar barang, jasa nganter-nganter barang, ya. Kalau di Amerika itu misalnya, saya pernah dengar bisa kerja di Walmart misalnya, dan kemudian jadi bagian delivery man gitu. Nah ini di Indonesia, Bapak ini juga kerjanya sebagai delivery man. Nah satu kali waktu dia capek di tengah panas teriknya matahari di Indonesia, maka Bapak ini mau istirahat sebentar di pinggir jalan, tapi karena capek sekali Bapak Ibu sekalian, tanpa dia sadari dia nabrak mobil Bapak Ibu sekalian, ya, mobil yang sedang diparkir, ya, tabrak dan kena spionnya, pecah spionnya. Wow, Bapak itu ketakutan. Saya pernah dengar Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya spion, mobil mahal itu bisa seharga sebuah sedan. Spionnya saja bisa seharga sebuah mobil sedan. Nah di dalam ketakutannya, maka Bapak itu kemudian nungguin mobil itu yang dia tabrak. Dia mau bikin pengakuan kepada pemilik mobil ini. Ditunggu setelah sekian lama, maka kemudian pemilik mobil ini datang Bapak Ibu sekalian, ya. Dan dia kaget lihat mobil spionnya pecah, lepas dari mobilnya. Dan kemudian Bapak ini tanya, apa yang terjadi dengan mobil ini? Kamu tahu nggak siapa yang ini? Oh iya Pak, saya justru yang merusak ini, saya yang nabrak ini. Dia cerita kronologisnya, maka Bapak ini marahnya luar biasa. Dia minta SIM-nya, dia minta STNK daripada Bapak ini, dan kemudian Bapak ini kasihkan kartu nama, besok kamu menghadap saya di kantor ini, di sebelah. Dan Bapak ini dengan ketakutan, dia pulang ke rumahnya dan ketemulah dengan istrinya. Dia cerita kronologisnya, istrinya bilang gini, maaf Bapak Ibu sekalian, goblok katanya istrinya, ya kan? Pakai akal sehat, ya kan? Kan gak ada yang tahu, ngapain kamu nunggu ini? Itu punya otak, harus dipakai, pikir dong, ya kan? Terus si suaminya bilang, loh saya ini kan orang Kristen, orang percaya kan, kalau saya enggak bikin pengakuan, ya memang enggak ada yang tahu. Tapi Tuhan kan tahu akan peristiwa ini. Marah-marah si istrinya. Dan kemudian besoknya Bapak ini datang ke kantor itu. Datang ke kantor itu dan dia ketemu dengan pemiliknya dan kemudian disuruh cerita lagi tentang kronologis
daripada peristiwa itu. Dan Bapak itu dia juga cerita kenapa dia tidak lari, karena dia adalah orang Kristen. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Seperti yang ditulis di dalam kitab Amsal, hati raja itu ada dalam tangan Tuhan seperti batang air, dialirkan kemana Tuhan mau. Saya sangat suka dengan ayat ini. Kalau ada urusan tentang keluarga, urusan dengan pemerintah, urusan dengan siapa saja, ayat ini selalu saya pegang, saya bilang begini, Tuhan, hati raja ini, atau saya sebut nama orang, itu ada dalam tanganmu seperti batang air. Engkau bisa alirkan kemana engkau mau. Kalau kita masih ingat peristiwa Firaun, bagaimana hatinya Firaun ada dalam tangan Tuhan. Dia yang bisa mengeraskan hatinya sehingga orang Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Tapi Tuhan yang sama yang menjamah hati Firaun sehingga akhirnya orang-orang Israel boleh keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Nah, kembali ke cerita Bapak ini, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian Bapak itu bilang begini, setelah dia tahu bahwa ini adalah orang Kristen dan dia tahu akan kronologisnya, Bapak ini bilang begini, ini kepala gudang di tempat ini baru saja mengundurkan diri, dia berhenti. Ini ada lowongan pekerjaan, mau nggak kamu kerja sekarang jadi kepala gudang? Karena kalau dari ceritamu, kamu ini orang yang dapat dipercaya. Wow. Pria ini hampir semaput Bapak Ibu sekalian. Karena dia udah bikin lamaran sekian banyak, nggak ada yang mau terima. Tapi melalui peristiwa kecelakaan ini, dia bisa mendapatkan tempat yang luar biasa menjadi kepala gudang. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu yang disebut dengan berpikir kritis, apa yang disebut dengan berpikir yang sehat. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian dari Alkitab kita. Amsal pasal 12 ayat yang ke-8, ini adalah ayat emas kita untuk bulan Agustus ini. Ya, kita sudah dengar khotbah dari Harry yang bagus banget tentang think critically. Berpikir secara kritis. Itu adalah subtema untuk bulan Agustus ini. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir dengan kritis, kita berpikir dengan akal sehat, hidup kita akan jauh lebih baik daripada apa yang kita duga. Amsal 12 ayat yang ke-8 berkata begini, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Ya, di dalam terjemahan TLB, Bapak Ibu sekalian, berpikir kritis itu, orang yang berpikir kritis itu disebut a man with good sense. Jadi berpikir kritis itu adalah good sense. Dalam terjemahan lain Alkitab bahasa Indonesia, berpikir kritis adalah selain berpikir dengan akal budi, yaitu berpikir dengan mempergunakan akal yang sehat. Berarti kalau ada istilah akal yang sehat, ada akal yang tidak sehat, kurang sehat, tidak sehat, atau akal yang sakit. Jadi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berpikir dan tidak memakai akal budinya, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah orang yang serong hatinya. Dalam terjemahan lain dikatakan orang yang berpikir tidak mempergunakan akal budinya atau tidak menggunakan pikiran yang sehat. Maaf Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan lain dikatakan orang yang dungu. Ya, saya percaya setiap kita amat sangat tersinggung kalau disebut dungu lu, ya kan? Dungu kamu. Ya, terjemahan bahasa Inggris,
Saya lihat juga apa terjemahan di dalam Alkitab yang lain, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan stupid. Ya, jadi orang yang berpikir tidak menggunakan akal budinya, tidak mempergunakan akal sehatnya, disebut stupid. Saya suka kagum dengan orang-orang yang bisa pergi ke sekolah, kemudian punya gelar S1, S2, S3. Maka itu saya selalu memotivasi anak-anak muda yang masih sangat muda di tempat ini untuk kalau mereka selesai S1, saya encourage begini, ayo kamu ngambil S2, mumpung kamu ini masih muda, ya baru selesai S1 langsung aja ambil S2. Kalau bisa sampai S3, puji Tuhan, ya. Tapi paling tidak biarlah bisa sekolah sampai S2 paling tidak. Kita kan ada di New York ini atau di Amerika adalah anugerah Tuhan buat setiap kita yang mau rajin belajar, Bapak Ibu sekalian, saya percaya bisa untuk mencapai hal itu. Tetapi isunya di dalam Alkitab, menurut Tuhan, orang yang pandai dan orang yang bodoh itu tidak diukur dari gelarnya. Maaf, Alkitab mengukur orang pintar dan bodoh itu dari seberapa mereka mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dalam kitab Matius pasal 7 dikatakan, orang yang bodoh adalah orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya. Itu orang bodoh. Orang yang pintar disebut orang yang bijaksana. Adalah orang yang tahu akan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Ya. Jadi berpikir kritis itu apa? Berpikir kritis di dalam Tuhan itu begini, Bapak Ibu sekalian. Berpikir dengan menggunakan akal sehat dan berpegang pada firman Tuhan. Sekali lagi, berpikir kritis adalah berpikir dengan akal sehat, berpegang pada firman Tuhan dan bebas dari emosi serta prasangka. Ya. Bebas dari emosi dan prasangka. Sebab kalau emosi dan prasangka dilibatkan, nanti orang bisa tidak berpikir dengan kritis lagi. Maaf, lagu Indonesia ada bilang begini, orang jatuh cinta, maaf, tai kucing pun terasa seperti coklat. Padahal coklat dengan tai kucing itu hal yang amat sangat berbeda. Tapi karena melibatkan emosi, mereka nggak bisa berpikir dengan kritis. Saya ulangi, berpikir kritis adalah berpikir dengan menggunakan akal sehat, berpegang pada firman Tuhan, dan bebas dari emosi serta prasangka sebelum berbicara atau bertindak. Di Indonesia banyak gereja yang besar-besar, Bapak Ibu sekalian, ya. Satu kali seorang bapak di tengah-tengah ibadah dia taruh handphonenya di kursi. Maka itu seringkali kalau kita ke gereja-gereja besar ya, dikatakan gini, kamu harus bertanggung jawab atas barang bawaanmu sendiri. Kemudian kalau ada altar call ya, ada altar call bilang begini pembicaranya, tolong barang-barangnya dibawa waktu altar call dan dijaga. Artinya apa? Banyak maling juga di gereja ya kan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ke gereja kita harus tahu begini. Seperti rumah sakit, saya tidak menyamakan gereja itu dengan rumah sakit. Seperti orang masuk rumah sakit, ada yang sembuh, ada yang belum sembuh. Demikian juga orang yang ke gereja. Ada yang sudah dilahirkan baru,
ada yang sedang dalam proses untuk menuju lahir baru. Kembali kepada bapak ini. Waktu dia nyembah Tuhan, dan setelah itu dia duduk, kaget dia. Loh, handphonenya kok nggak ada? Ya, dia mau lapor sama Asyir untuk diumumkan. Dia lihat orang sebelahnya, dia lihat gini, ya kan? Wah, iya, lihat wajahnya ini, kalau diperhatikan matanya kayak mata maling orang ini. Lihat tangannya, ya jarinya kok panjang-panjang, kayak tangan maling ini. Lihat warna kulitnya, iya ini kayaknya itu, apa, maling. Wah pasti dia yang curi. Saya laporkan aja, kan? Nah kemudian sebelum dia pergi lapor, Bapak Ibu sekalian, ya dia mau, ini kan sudah waktunya untuk dengar firman Tuhan. Dia mulai buka tasnya dan dia ambil Alkitab, Bapak Ibu sekalian, alangkah kagetnya dia. Ternyata handphonenya ada di dalam tasnya. Dan dia lihat lagi bapak sebelahnya. Oh matanya bagus nih bapak ini. Matanya kudus dia, ya kan? Lihat tangannya, ya tangannya penuh dengan kemuliaan. Jadi waktu angkat tangan tadi, iya dia orang benar dia. Maka itu berpikir kritis nggak boleh melibatkan emosi dan prasangka, ya. Tapi yang harus dilibatkan secara penuh adalah firman Tuhan. Bersama saya ucapkan firman Tuhan. 2, 3, firman Tuhan. Jadi berpikir kritis adalah berpikir dengan menggunakan akal sehat, berpegang kepada firman Tuhan, dibebaskan dari emosi dan prasangka sebelum kita berbicara atau sebelum kita bertindak, ya. Jadi mengapa berpikir kritis itu sangat penting? Saya ini sangat bersyukur Tuhan tempatkan di gereja BMC dan kemudian punya gembala senior seperti Pendeta Lukas Kusuma yang menurut saya sangat smart dan sangat peka sehingga bisa menyusun tema besarnya begini dan tema bulanannya itu mulai bulan Oktober atau November itu sudah mulai didiskusikan dan sudah tahu apa yang Tuhan mau setiap bulan disampaikan kepada jemaat. Kalau kita lihat rangkaian-rangkaian itu Bapak Ibu saya mulai Januari, Februari, Maret sampai hari ini kita sudah masuk di bulan Agustus. Itu ada benang merahnya. Agar future foresight ini seperti yang kita imani, kita ngalami hari-hari yang baik. Kita ngalami masa depan yang cerah, hidup yang jauh lebih baik. Dan itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab bilang keselamatan tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Nah Tuhan mau agar supaya kita ini jalan hidupnya seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Kembali berpikir dengan kritis, berpikir dengan menggunakan akal sehat. Sangat perlu, karena dari pikiran ini akan timbul keinginan Bapak Ibu sekalian. Jadi keinginan itu dimulai dari pikiran. Dari pikiran kemudian timbul keinginan. Dari keinginan kemudian timbul yang namanya perbuatan. Maka itu kalau pikiran ini kita menggunakannya dengan benar, yaitu berpikir kritis, berpikir dengan menggunakan akal sehat sebelum berbicara atau memutuskan segala sesuatunya, maka saya percaya hidup kita akan jauh lebih baik. Karena itu memang adalah kehendak dan rencana Tuhan. Kita pernah mendengar dengan yang namanya investasi bodong.
sejak di Indonesia. Modelnya macam-macam. Dan salah satunya Pak Denny Kwek sering bilang yang murah banget, ya kan? Masih ingat ya, Binomo ya. Itu kan salah satu bajunya aja, Binomo. Kemudian belum yang lain-lainnya. Nyampe di Amerika juga ada yang begituan ya, baik dilakukan oleh orang Indonesia maupun oleh orang-orang dari bangsa-bangsa yang lain. Kemudian yang namanya judi online sekarang. Bukan hanya di Amerika, tapi di Indonesia juga yang namanya judi online itu juga marak. Dan orang yang terlibat kena bohong, kena dibohongi, diperdaya, maaf. Alkitab bilang stupid. Alkitab bilang dungu. Mengapa? Karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Mari kita lihat Amsal pasal 1 Timotius pasal 6 ayat yang 9. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bapak Ibu sekalian, judi online, kasino, investasi bodong, itu memberi harapan yang semu. Janji untuk cepat kaya itu adalah umpan, tapi itu bukan berkat. Ya, meskipun sering dikumandangkan dari mimbar, please, jangan sampai terlibat dengan hal-hal ini. Tapi masih ada juga jemaat-jemaat Tuhan yang jadi korbannya. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh emosi. Dan yang paling parah, mereka dikuasai oleh kesombongan atau kecongkaan. Jadi maaf, orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, yang tidak mau berpikir kritis, berpegang kepada firman Tuhan, karena mereka dikuasai oleh nafsu, emosi, dan kesombongan. Nafsu itu membuat orang mengejar yang namanya kepuasan untuk memuaskan nafsunya. Baik nafsu akan uang, nafsu birahi dan nafsu-nafsu yang lain. Emosi itu membuat orang terburu-buru untuk mengambil keputusan. Sedangkan kesombongan menyebabkan orang mengabaikan firman Tuhan, juga mengabaikan nasihat daripada istri, atau nasihat daripada pasangan hidupnya. Pokoknya kalau aku udah mau gini, kamu diam aja, kamu tahu apa. Ya, orang-orang yang begini, dia gagal untuk menggunakan akal sehatnya. Dia nggak bisa lagi berpikir kritis. Karena itu tadi dikuasai oleh nafsu, emosi, dan kesombongan. Samson atau Simpson, seorang nasir Allah yang luar biasa. Tuhan mau pakai hidupnya. Tapi hidupnya dikuasai oleh nafsu. Matanya penuh dengan nafsu.
Sehingga akhir hidupnya kedua bola matanya harus dicungkil dan mati secara mengenaskan. Puji Tuhan, Daud, nenek moyang kita, nenek moyang orang percaya, dia sempat jatuh. Ya, sempat jatuh karena nafsunya, Bapak Ibu sekalian. Dia raja yang diurapi oleh Tuhan. Tapi puji Tuhannya, dia segera bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan, meratap, menangis, menyesali semua perbuatannya. Tuhan ampuni. Bahkan Tuhan berkata bahwa Daud adalah a man after my own heart. Orang yang aku kenan. Wow, keren banget itu. Ya. Amerika punya John F. Kennedy, presiden. Ya. Dia dikenal sebagai seorang presiden Amerika Serikat playboy. Salah satu skandal terbesarnya bagaimana dia melakukan seks dengan bintang film terkenal Marilyn Monroe. Belum lagi skandal seks yang lainnya. Dan mungkin kita masih ingat, saya masih ingat benar dengan Bill Clinton. Waktu itu saya ada di Indonesia. Bagaimana kasusnya dengan Monica Lewinsky. Hampir-hampir Bill Clinton itu diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Simpson hancur, Daud jatuh. Para pemimpin dunia dipermalukan. Semua karena mereka tidak pakai akal sehat. Hamba-hamba Tuhan juga jatuh. Termasuk, maaf, yang berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Dikuasai nafsu, tidak pakai akal sehat. Jatuh dan amat sangat memalukan. Banyak raja jatuh Bapak Ibu sekalian, bukan di medan perang, tetapi di ranjang nafsu karena meninggalkan akal sehat. Nah, sekarang kita akan belajar sebelum kita akhiri, kita akan belajar dari seorang anak muda bernama Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 10 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan 10 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu pun berlalu, istri Potifar mulai menaruh hati pada Yusuf. Istri Potifar berkata kepada Yusuf, "Marilah bersetubuh denganku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata, "Tuan Potifar sudah mempercayakan segala miliknya kepada saya." Ada pria-pria yang sepanjang umur hidupnya setia kepada istrinya, tidak selingkuh, bukan karena dia nggak kepingin selingkuh, bukan karena dia nggak punya nafsu, tapi yang hebat istrinya bisa jaga sedemikian rupa. Tapi coba kalau istrinya tidak bisa jaga dengan baik dan ketika ada kesempatan untuk selingkuh, apakah dia selingkuh atau tidak? Yusuf, wah, luar biasa. Bukan dia yang cari gara-gara, tapi yang cari gara-gara adalah istri Potifar. Di negeri asing. Yusuf nggak ada siapa-siapa, dia nggak kenal siapa-siapa. Tapi luar biasa, Yusuf menolak. Ayat 9, tidak ada orang lain dalam rumah ini. Jadi ada kesempatan Yusuf untuk berzina. Yang memiliki kuasa seperti saya, Tuhan sudah mempercayakan semuanya kepada saya kecuali nyonya. Karena nyonya adalah istrinya.
Bagaimana mungkin saya berdosa terhadap Allah dengan melakukan perbuatan sejahat ini? Ini namanya berpikir kritis, berpikir dengan menggunakan akal sehat dan berpegang kepada firman Tuhan. Dibebaskan dari emosi dan prasangka sebelum mengucapkan atau melakukan sesuatu. Ayat 10. Setiap hari istri majikannya berulang kali mengajak Yusuf untuk bersetubuh dengannya. Perhatikan kata setiap hari. Jadi namanya setiap hari, nggak kenal yang namanya weekend, nggak kenal yang namanya weekday. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Setiap hari istri majikannya berulang kali. Jadi artinya dalam satu hari bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali. Istri Potifar merengek-rengek kepada Yusuf, ngajak Yusuf untuk bersetubuh. Jadi kesempatan begitu terbuka Bapak Ibu sekalian. Tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya dan menolak setiap ajakannya. Ayat ini mau berbicara kepada kita begini Bapak Ibu sekalian. Bahwa bahaya itu maupun godaan bisa datang setiap hari dan berulang kali. Sekali lagi, bahaya dan godaan itu bisa datang setiap hari dan berulang kali. Dalam kitab Ayub, Tuhan tanya sama iblis, dari mana kamu iblis? Dari keliling. Ya. Kamu lihat Ayub enggak? Oh, tahu aku Ayub. Kalau Tuhan yang sama tanya, kamu tahu Sisil enggak? Sisil siapa? Banyak kan Sisil di BMC. Itu Sal. Oh, tahu. Ya. Tahu Harry enggak? Tahu. Jadi iblis itu bukan maha tahu, tapi dia tahu siapa kita Bapak Ibu sekalian. Maka itu 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya, sebentar lagi saya akan selesai ya. Thank you buat alarmnya. Memang saya janji sama istri saya, tolong khotbahnya jangan lama-lama ya kan ya. Nah 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa iblis itu keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Cari apa? Cari orang yang siap untuk dimangsanya. Kita itu sedang mau dimangsa. Untuk apa? Untuk dijatuhkan. Ya, dari kitab Kejadian kita lihat ada 2 orang. Yang satu menggunakan akal sehat, berpikir secara kritis, berpegang kepada firman Tuhan, tidak dipengaruhi oleh emosi, nafsu dan prasangka. Ya. Sementara istri Potifar, orang terhormat loh Bapak Ibu sekalian, orang terhormat seperti Bill Clinton, orang terhormat seperti Presiden Amerika tadi yang saya sebutkan. Orang terhormat istri Potifar itu, orang terhormat. Tapi pikirannya tidak terhormat, pikirannya cabul. Mungkin di sini nggak ada yang pikirannya cabul, tapi pikirannya duit, 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 duit. Kalau pikirannya duit, 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 maka nanti bisa mempergunakan segala cara untuk mendapatkan duit itu, meskipun cara-cara itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Satu kali ada pameran otak. Bukan otak-otaknya Bu Thomas. Pesan sponsor yang suka makan otak-otak boleh pesan sama Ibu Thomas. Otak-otaknya Hao Shen Jinping ya. Tapi kalau mau order sama beliau susahnya luar biasa ya. Beliau nggak butuh duit soalnya.
Ada pameran otak, ada otak dokter, otak profesor, otak insinyur. Otak-otaknya orang pintar semua. Dan harganya mahal-mahal semua. Otaknya orang pintar, orang berprestasi. Tapi ternyata ada otak yang lebih mahal daripada otak itu. Terus ditanya sama penjaga, kenapa ini kok ada otak yang paling mahal? Oh ya, ini otaknya orang Kristen. Terus apa hubungannya? Ya sebab orang Kristen suka pakai iman daripada pakai otak. Tapi bukan orang Kristen yang di BMC sini, enggak. Saya lihat dari wajah Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang berpikiran kritis menggunakan akal sehat. Amen. Tirulah Yusuf anak muda ini. Jangan tiru istri Potifar, orang elit, orang terpandang, orang terhormat. Maaf Bapak Ibu sekalian, waktu kita tidak mempergunakan akal sehat kita. Amsal tadi bilang, orang akan memandang kita rendah. Waktu saya jatuh di dalam dosa Bapak Ibu sekalian, itu malunya luar biasa. Bukan hanya saya, tapi keluarga juga malu. Tubuh Kristus malu. Punya otak, tapi pikirannya gak sehat. Gak pakai akal budi, stupid, dungu. Sehingga orang look down. Lihat kita dipandang remeh. Dipandang rendah Bapak Ibu sekalian. Maka itu kalau ada hari ini pikiran kita tidak mempergunakan akal sehat. Inilah kesempatan seperti Daud untuk datang kepada Tuhan dan saya percaya hidup kita pasti Tuhan pulihkan. Ya, yang terakhir, apa akibatnya dengan keputusan daripada Yusuf yang mempergunakan akal sehatnya? Kejadian 41 ayat 39 sampai dengan 42. Kejadian 41 ayat 39 sampai 42. Raja Firaun berkata kepada Yusuf, karena roh-roh ilahi sudah menunjukkan semua ini kepadamu, saya rasa tidak ada orang lain yang lebih bijaksana dan cerdas seperti kamu. Kamu akan berkuasa di atas seluruh kerajaan dan rakyat Mesir. Tidak ada yang lebih berkuasa daripadamu kecuali saya sebagai raja. 41 keren banget. Dengan ini saya mengangkatmu menjadi orang kedua yang berkuasa atas seluruh Mesir. Lalu raja melepas cincin dengan cap kerajaan dari jarinya dan memasangnya pada jari Yusuf. Raja juga memberikan pakaian dari linen halus dan kalung emas untuk dipakai oleh Yusuf. Good sense, akal sehat, berpikir secara kritis yang dilakukan oleh Yusuf. Yang pertama, yang menerima akibatnya adalah Yusuf sendiri. Alkitab bilang promosi itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan angkat, Tuhan promosikan Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di negeri asing, yaitu Mesir. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ada di negeri asing, Amerika Serikat, ada di kota New York. Saya doakan, saya berharap, saya beriman, Bapak Ibu dipromosi oleh Tuhan. Amin. Gunakan akal sehat sebelum kita berbicara atau bertindak. Berpegang kepada firman Tuhan, bebaskan dari segala emosi, nafsu maupun prasangka.
Saya dari jauh turut bangga. Tapi yang nikmati pasti Bapak, Ibu yang mempergunakan akal sehat itu. Yang kedua, yang diuntungkan dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah keluarga besarnya. Keluarga besarnya jauh ada di tanah Kanaan, kurang lebih ada 90 orang. Itu semuanya diboyong pergi ke Mesir dan ditaruh di tanah Goshen. Diberi tempat yang terbaik, hidupnya terpelihara. Itu dampak sampingan, ya. Yusuf kemudian mendapat istri yang terhormat. Dan kemudian apalagi? Alkitab bilang, biarlah kita jadi terang dunia, jadi garam dunia. Gara-gara Yusuf, Mesir, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kelaparan, Mesir diberkati. Karena ada Yusuf yang pakai akal sehat. Kemudian siapa lagi? Negara-negara tetangga di tengah-tengah kelaparan itu datang ke Mesir untuk mendapatkan gandum gara-gara Yusuf. Saya berdoa gara-gara Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Amerika diberkati. Amin. Keluarga Bapak Ibu diberkati. Semua orang yang berjumpa dengan Bapak Ibu diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Akal sehat membuat orang mampu berpikir secara kritis. Tanpa akal sehat, hidup ini akan mudah tertipu dan salah arah. Hendaklah Yusuf menjadi teladan buat setiap kita dengan berpikir kritis. Berpikir dengan akal sehat. Yusuf dilepaskan dari mara bahaya. Memang dia harus masuk penjara. Tapi itu cuma sementara. Tapi setelah itu membuat hidup Yusuf jauh lebih baik. Dan bahkan meraih masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang.